Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat madrasah ya, pada hari ini Rabu tanggal 10 Juni 2024 telah dilonceng regulasi baru Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 450 tahun 2024 tentang pedoman implementasi kurikulum pada Raudhatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan ya. Sebagaimana kita ketahui, regulasi lama, kita lihat regulasi lama ya, itu adalah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 347 tahun 2022 ya. Secara otomatis regulasi KMA 347 tahun 2022 ini sudah tergantikan oleh KMA yang baru, yakni nomor 450 tahun 2024. Tentu saja yang biasanya paling mendasar pada regulasi ini adalah mengenai struktur kurikulum dan pengaturan pembelajaran. Oke. Sekarang akan kita coba menganalisa bagaimana struktur kurikulum pengaturan pembelajaran pada KMA terbaru ini. Sebelumnya, sebagai sebuah perbandingan, kita coba membuat struktur kurikulum dari regulasi yang lama, yakni KMA 347 ya. Ini coba akan kita buka untuk KMA ini ya. KMA ini yang kebetulan barangkali madrasah yang sudah membuat atau menyusun kurikulum 2024-2025 ini mungkin masih menggunakan regulasi lama ini. Nah, dengan adanya regulasi baru, bagaimana apa yang harus kita lakukan? Tentu kita nanti akan menyesuaikan dengan regulasi yang baru, terutama mengenai struktur kurikulum madrasah baik tingkat RA maupun sampai tingkat madrasah aliyah. Nah, ini pada regulasi lama, struktur kurikulum pada RA. Secara garis besar ada pembelajaran intrakurikuler, kemudian ada pembelajaran berbasis proyek RA ya. Kemudian untuk MI struktur kurikulumnya sebagaimana berikut ya. Jadi dari kelas 1, 2, 3 sampai 5 dan kelas 6 struktur kurikulumnya demikian ya. Yang tampil itu adalah jam intrakurikuler, karena di dalam pengaturan nanti P5 regulasi lama itu total jam pelajaran intrakurikuler itu nanti ditambahkan untuk P5-nya 20-30% dari total jam intrakurikuler ya. Ini regulasi untuk MI yang lama. Begitu juga untuk MTS juga demikian. Untuk kelas 7, 8, dan 9 hanya tampil mata pelajaran intranya. Untuk madrasah aliyah juga demikian Bapak Ibu ya. Ini kelas 10, 11, 12 ya. Oke, sekarang kita akan membuka regulasi terbaru, yaitu KMA nomor 450 tahun 2024 ya. Hari ini baru launching ya. Kita masuk saja pada halaman 5 ya. Halaman 5. Halaman 5 ini tentang struktur kurikulum. Untuk RA, struktur kurikulum terdiri atas kegiatan intrakurikuler, di mana kegiatan pada fase fondasi ini CP-nya terdiri atas 3 elemen,
Elemen pertama nilai agama dan budi pekerti, elemen kedua jati diri, dan elemen yang ketiga dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni ya, hampir sama dengan yang tahun kemarin. Kemudian ada proyek profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin singkatannya adalah P5RA ya. Kalau dulu kan kita bilang P5 PPRA ya. Sekarang singkatannya cukup P5RA ya. Kemudian ada alokasi pembelajaran. Alokasi pembelajaran di RA untuk peserta didik usia 4 sampai dengan 6 tahun paling sedikit 900 menit per minggu ya. Jadi untuk RA ini secara global. Untuk MI bagaimana? Nah, ini sangat beda sekali Bapak Ibu ya. Cara pengaturan mata pelajaran dan jamnya antara KMA lama 347 dengan KMA baru 450 tahun 2024. Untuk struktur kurikulum MI itu ditampilkan per kelas ya, per kelas. Sekarang kita coba menganalisa untuk alokasi waktu mata pelajaran MI kelas 1. Kelas 1 itu asumsinya dalam 1 tahun adalah 36 pekan atau 36 minggu, dan 1 JP-nya adalah 35 menit. Nah, ini konstruksi dari struktur kurikulum kelas 1 MI. Untuk mapel agama, Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, ditambah bahasa Arab, itu per tahunnya masing-masing 72 ya. 72 ini kalau misalkan ya kita buat per pekan, berarti kan dibagi 36. Maka kalau memang dibuat per pekan, untuk Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, dan bahasa Arab ini adalah 2 jam per pekan. Kemudian ada mata pelajaran pendidikan Pancasila, yakni 144 jam per tahun. Ini kalau dibuat per pekan berarti 144 dibagi 36 sama dengan 4 jam. Kemudian hal baru ini kelihatannya mengikuti Permendiknaristek nomor 12 ya tahun 2024 ya. Di sini ada alokasi P5RA per tahun yaitu 36 jam ya. 36 jam ini kalau dibagi 36 sama dengan 1 jam per pekan. Artinya kalau ini seumpama mengikuti logika perhitungan seperti kayak Permendiknas, itu berarti sebenarnya untuk pelajaran Pancasila ini 144 ditambah 36. 144 itu kan 4 jam, 36 itu kan 1 jam. Berarti sebenarnya pendidikan Pancasila ini adalah 5 jam. Cuman yang 1 jam dialokasikan untuk pembelajaran P5RA. Nah, Bapak Ibu jangan salah dalam memahami. Biasanya berarti pendidikan Pancasila ada P5-nya ya, pengertiannya tidak seperti itu. Pengertiannya adalah untuk pendidikan Pancasila ini jamnya itu sebenarnya adalah 5 mestinya ya, karena ini 144 ini adalah 4 jam per pekan, 36 itu adalah 1 jam per pekan, berarti kan 5 jam itu ya, sehingga total JP per tahunnya pendidikan Pancasila itu kan 180 JP per tahun ya. 180 JP per tahun itu kalau dibuat per pekan, maka 180 dibagi 36 berarti ada 5 JP ya. Mudah-mudahan nanti disimpatikannya untuk guru PPKN ini tidak dihitung 4 jam tapi dihitung 5 jam. Oke, kemudian bahasa Indonesia juga demikian ya. Bahasa Indonesia ini adalah 216. Kemudian untuk alokasi dari P5 PPRA adalah 36. Kemudian jumlah JP per tahunnya adalah 252.
216 itu Bapak Ibu ya, 216 itu kalau dibuat per pekan itu sama saja dengan 6 jam ya. Kemudian ini ditambah 1 jam. Totalnya untuk mapel bahasa Indonesia itu 7 jam sebenarnya ya. Ini kan sama dengan 252 itu kalau dibagi 36 sama dengan 7 jam sebenarnya. Jadi sangat besar sekali alokasi JP untuk bahasa Indonesia ini. Kemudian matematika ini ternyata tidak ada alokasi JP untuk P5, jadi tetap per tahun 144. Untuk pendidikan jasmani 108, untuk alokasi P5 36, total per tahun 144. Seni ini dipilih salah satu Bapak Ibu ya, bisa seni musik, seni rupa, seni teater, kemudian seni tari. Nah, alokasi waktunya untuk seni dan budaya ini adalah 108 ya. 108 itu Bapak Ibu kalau dibuat per pekan itu sama dengan 3 JP ya, karena dibagi 36. Kemudian di sini ada alokasi 36, 1 tahunnya adalah 144 atau 4 jam per pekan. Total mata pelajaran wajib adalah 1008, untuk total alokasi P5 144. Nah, 144 ini adalah untuk pembelajaran P5RA dalam waktu 1 tahun ya, dalam waktu 1 tahun. Terus pertanyaannya, kalau ini misalkan dibuat per pekan itu berapa jam? Ya ditinggal dibagikan 144 dibagi 36, berarti per pekan P5RA nya itu adalah 4 jam ya, untuk MI kelas 1. Nah, kalau misalkan untuk total JP ini ditambah muatan lokal, nah ini ada hal yang menarik ya. Di muatan lokal ini Bapak Ibu, kalau dulu kan disebutkan untuk muatan lokal ini disarankan untuk 1 tahunnya itu adalah 72 JP. 72 JP itu kan 2 jam per pekan. Nah, sekarang ada kalimat 72 sampai 216 ya. 216 itu kalau dibuat per pekan adalah 6 jam. Ya, kesimpulannya ya bisa 2 jam sampai 6 jam ya untuk muatan lokal. Mungkin ini mengakomodasi madrasah-madrasah yang muatan lokalnya banyak. Cuma resikonya semakin banyak muatan lokal, tentu jam mata pelajaran semakin banyak, pulangnya juga semakin siang ya. Oke, jadi kesimpulannya untuk total JP intra adalah 1080 sampai 1224 ya. Ini 180 ini kan dari 1008 ditambah 72, sedangkan 1224 ini kan sama dengan 1008 ditambah 216. Artinya total JP minimal per tahun untuk madrasah ibtidaiyah kelas 1 adalah untuk intrakurikulernya minimal 1080, maksimalnya 1224. Untuk alokasi P5RA tetap 144 ya. Kalau ditotalkan keseluruhan adalah antara intra dan P5RA adalah 1224 sampai 1368. Untuk menganalisa kelas 2 juga sama Bapak Ibu ya nanti. Nah, ini ada keterangan madrasah menyediakan minimal 1 jenis seni, apa itu seni musik, seni rupa, seni teater, dan atau seni tari, dipilih salah satu.
Peserta didik memilih satu jenis seni untuk seni yang kita sebutkan tadi itu. Paling sedikit 72 JP per tahun dan paling banyak 216 sebagai mata pelajaran pilihannya. Sebagai mata pelajaran pilihan ya, yang dimaksud tadi itu adalah muatan lokal ya. Oke. Kemudian untuk kelas 2 juga demikian. Sama tadi analisnya dengan kelas 1 ya. Untuk mapel PAI dan bahasa Arab tidak ada alokasi alokasi P5RA ya. Kita lihat saja di sini strukturnya, dengan harapan nanti Bapak Ibu dalam penyusunan kurikulum tahun pelajaran 2024-2025 bisa menyesuaikan dengan regulasi yang terbaru ini. Pertanyaannya bagaimana kalau sudah terlanjur membuat dan memakai regulasi lama 347, ya maka harus disesuaikan khusus pada struktur kurikulumnya karena kita di bawah naungan Kementerian Agama. Oke, langsung saja. Total jam untuk kelas 2 adalah 1152 sampai 1296. Untuk P5-nya, nah P5-nya untuk kelas 1 dan 2 kelihatannya berbeda ya. Kalau tadi untuk kelas 1 itu 4 jam per pekan. Kalau untuk kelas 2 kan 180 per tahun ini Bapak Ibu, 180 per tahun. 180 per tahun itu kalau dibuat per pekan itu ya 5 jam ya, ada peningkatan 1 jam. Total untuk kelas 2 adalah 1332 kalau sampai 1476, tergantung nanti mengambil muatan lokalnya ya. Muatan lokalnya sangat fleksibel sekali ya, diberikan kelonggaran untuk muatan lokal ini 72 sampai 216. Maksudnya adalah kalau diperpekankan 2 jam sampai 6 jam per pekan, jadi cukup banyak lah ya. Oke, kita ke kelas 3 dan 4 ya. Ini juga asumsi 1 tahunnya adalah 36 ya, hampir sama dengan tadi Bapak Ibu ya. Ini total JP-nya adalah 1440 untuk intra sampai 1584 ya. Untuk P5-nya kita lihat di situ ya, adalah 180 Bapak Ibu ya per tahun ya. Kalau itu diperpekankan adalah 5 jam, sama dengan yang kelas 2 tadi. Total keseluruhan intra dan P5 1620 1764 ya. Nah, kita masuk yang kelas 6. Kelas 6 ini agak berbeda karena asumsi 1 tahunnya tidak 36 tapi 32 minggu. Jadi di sini tidak 72 seperti tadi ya, tapi 64 untuk Al-Quran hadis, akidah akhlak, fikih, SKI, bahasa Arab, masing-masing 64. 64 itu maksudnya adalah 2 jam per pekan. Kenapa? Karena 64 dibagi 32 hasilnya adalah 2 jam. Kelas 6 untuk PAI dan bahasa Arab tidak ada pengurangan dari intrakurikuler untuk P5RA-nya. Sedangkan untuk Pancasila, nah, Pancasila ini 128 per pekan ya, per tahun ya. Ini maksudnya adalah 4 jam per pekan, 128 dibagi 32. Kemudian di sini ada 32 atau 1 JP per pekan, totalnya 160 ya, 160. Jadi kalau di total Pancasila ini ya sebenarnya adalah 5 jam. Yang 4 ini adalah untuk intra, kemudian yang 1 jam diberikan untuk P5RA ya. Mudah-mudahan nanti di Simpatika dihitung 160 ya. 160 itu kalau dibuat per pekan
dibagi 32 sama dengan 5 jam ya. Oke, ini adalah untuk kelas 6. Kita lihat untuk kelas 6 alokasi intra non muatan lokal adalah 1216, sedangkan untuk P5 nya adalah 160 per tahun. Kalau misalkan dibuat per pekan itu adalah 5 JP ya, 5 JP. Total antara P5 intra dan P5 adalah 1440 sampai dengan 1568. Sekali lagi ini tergantung muatan lokalnya ya. Karena muatan lokal sekarang untuk madrasah ibtidaiyah kelas 6 adalah 64 sampai 192 JP per tahun ya. Jadi 64 itu kan sama dengan 2 jam karena dibagi 32. Sedangkan untuk 192 itu kalau dibagi 32 kan 6 jam ya. Jadi bedanya adalah estimasi minggu dalam 1 tahun. Khusus kelas 6 estimasinya tidak 36 minggu tapi 32. Kita lanjut langsung saja ke MTS ya. Ini MTS ya. Di MTS untuk kelas 7 Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, karena alokasinya adalah asumsi 36 JP per tahun, maka membacanya ya bisa 72 JP per tahun atau 2 JP per pekan ya. Tidak ada alokasi untuk P5RA, sehingga tetap total jam per tahun sesuai dengan alokasi intrakurikulernya ya. Begitu juga dengan bahasa Arab ya. Bahasa Arab adalah 108 ya, 108 per tahun ya. Kalau misalkan mau dibagi per pekan adalah sebanyak 3 JP untuk bahasa Arab. Pancasila 72 ditambah 36 108 dan seterusnya. Membacanya sama seperti yang kita utarakan di atas tadi. Kemudian ada mata pelajaran informatika Bapak Ibu ya, informatika ini 72 atau 2 jam per pekan. Sedangkan untuk alokasi P5 nya 36 atau 1 JP. Total per tahunnya adalah 108. Seni memilih salah satu. Kemudian di sini juga ada option tidak hanya seni musik, seni rupa, seni tari, seni teater, juga ada prakarya budidaya, ada prakarya kerajinan dan sebagainya. Pokoknya dipilih salah satu ya. Nah, untuk total untuk sanawiyah kelas 7 untuk intranya non muatan lokal adalah 1368. Untuk P5 nya Bapak Ibu ya, untuk P5 nya adalah 216 itu kalau dibuat per pekan adalah 6 JP untuk P5 sanawiyah kelas 7. Kemudian total JP nya penghitungannya atau cara menghitungnya seperti yang di atas tadi ya. Total JP antara P5 dan intra untuk sanawiyah adalah 1656 sampai 1800 ya. Oke, kita lanjut ke kelas 8 ya. Alokasi asumsi 1 tahun adalah 36 minggu, sama cara membacanya tadi ya. Cuma nanti kita lihat untuk 1 JP nya adalah 40 menit ya. Oke, cara membaca hampir sama. Kemudian kita lihat alokasi P5 nya juga sama, 216 per tahun ya. Itu sama dengan 6 jam per pekan kalau dibuat per pekan ya. Untuk jam total antara intra dan P5 adalah 1656 sampai 1800, hampir sama dengan kelas 7. Sedangkan untuk kelas 9 asumsi 1 tahunnya berbeda ya, karena kelas akhir tidak 36 minggu
tapi 32 minggu. 1 JP-nya sama 40. Cara perhitungannya hampir sama ya dengan yang di atas tadi. Oke, cuman ini kan kita dibuat 64, tapi sama saja 64 dibagi 32 adalah 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, tidak ada alokasi untuk P5RA. Kemudian ada pendidikan Pancasila, kemudian ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini adalah 160, tidak ada alokasi untuk P5RA ya. 160 itu kalau dibuat per pekan adalah 5 JP ya. 5 JP karena dibagi 32. Oke, di sini mata pelajarannya hampir sama, cuman Bapak Ibu nanti terutama pakai kurikulum diperhatikan jumlah jam yang ada di sini ya. Oke, kita lihat untuk total jamnya ya. Di sini total jamnya berapa ya? Kalau total jam plus muatan lokalnya adalah untuk intranya 1280 sampai 1408. P5-nya adalah 192. 192 itu berapa JP per pekan? Kalau dibuat per pekan, karena asumsinya per tahun 32 pekan, maka sama dengan 6 JP. Oke. Kita lanjut untuk aliyah. Nah, untuk aliyah ini ya. Untuk madrasah aliyah ini ada beberapa yang perlu kita jelaskan ya. Untuk Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam, ini untuk kelas 10 loh ya, 36 minggu per tahun dan asumsi JP-nya 45 menit. Ini adalah 1 jam 1 jam, tidak ada alokasi waktu untuk P5RA. Sedangkan untuk bahasa Arab kelas 10 adalah 144 JP per tahun ya. Ini berarti per pekannya adalah 4 jam, tidak ada alokasi P5RA. Nah, ini yang perlu kita jelaskan untuk pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila itu Bapak Ibu ya, tidak sampai 72 JP per tahun, tapi hanya 54 ya, 54 JP per tahun. Ini asumsinya adalah pembelajaran untuk pendidikan Pancasila ini sebenarnya kalau nanti per pekannya dibuat 2 jam misalkan ya, kalau menggunakan, tapi kan tidak harus begitu. Misalkan kalau per pekannya dibuat 2 jam, maka misalkan untuk semester ganjil untuk tahun pelajaran 2004-2025 itu nanti proses pembelajaran pendidikan Pancasila ini tidak sampai pada akhir semester ya. Jadi katakan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu kan untuk semester ganjil. Mungkin sebelum Desember atau sekitar awal-awal Oktober kalau dibuat 2 jam pendidikan Pancasila ini sudah selesai. Ini mungkin untuk memberikan waktu yang lebih banyak untuk pembelajaran proyek ya. Ini memang untuk madrasah biasanya tetap digenapkan 72 biar tidak repot biasanya ya. Sebab kalau 54 ini ya, kalau 54 itu dibagi 36 ya, maka hasilnya kan 1,5, tidak sampai 2 jam per pekan ya. Masa kita mau ngajar 1,5 kan nggak mungkin. Biasanya kan dibuat 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam. Efeknya adalah pelajaran pendidikan Pancasila ini belum akhir semester pembelajarannya sudah selesai. Ada alokasi P5RA nya adalah 18 JP ya. Cuma nanti totalnya adalah 72 JP per tahun ya. Oke Bapak Ibu, bahasa Indonesia 108. Kemudian untuk mapel IPA adalah 216 itu kan sama dengan 6 jam
per pekan. Ada pelajaran fisika, kimia, biologi. Ini bisa dibelajarkan secara terpisah atau dibelajarkan secara terpadu ya. Nanti di rapotnya tidak fisika, kimia, biologi, tetap saja IPA gitu ya, karena masih umum ya. Biasanya ya dibagi untuk fisikanya 2 jam, untuk kimianya 2 jam, biologinya 2 jam. Itu juga bisa. Atau pembelajaran terpadu IPA gitu saja sebanyak 6 jam per per pekan juga tidak masalah ya. Kemudian ini ada alokasi B5RA 36 total per tahun. Untuk IPA ini adalah 252 itu mengandung makna 7 jam per pekan ya. Kemudian ada bahasa Inggris, tidak ada alokasi B5RA nya, ada penjas orkes 72, sedangkan untuk alokasi B536 informatika. Nah ini sudah betul ini ya, untuk kelas 10. Kalau KMA 347 kemarin kan masih tersebut sejarah gitu ya. Kalau sekarang sudah kelihatannya ada penyesuaian dengan Permendiknas nomor 12 tahun 2024. Kelas 10 itu adalah informatika 72 JP. Alokasi B5RA nya tidak ada. Kemudian seni ya, seni ini bisa memilih seni musik, seni rupa, teater, tari, atau prakarya budidaya, prakarya kerajinan, prakarya rekayasa dan sebagainya. Sama 54 ya, 54 tidak sampai 72 ya. Artinya nanti kalau dibuat 2 jam per pekan, pembelajaran seni budaya ini juga tidak sampai berakhir pada akhir semester ya. Tidak seperti mata pelajaran yang lainnya. Jadi catatan untuk BKN sama seni ya. Kemudian ini adalah total JP-nya. Untuk madrasah aliyah, total jam mata pelajaran wajib itu kan 1512. Untuk B5-nya 216. 216 itu kalau dibuat per pekan sama dengan 6 JP ya, 6 JP. Kemudian muatan lokal ini ya, ini agak longgar ini ya. Kalau dulu disebutkan hanya 2 JP, sekarang tidak. 72 itu kan 2 JP ya. 72 sampai 216. 216 itu sama saja dengan 6 jam ya. Kemudian tidak ada alokasi B5RA nya ya. Total JP, langsung saja ini ya, total JP untuk intra ditambah dengan mulok, maka ada dan penguatan program, maka 1800 sampai 1944 ya. Ini adalah P5 nya 216 atau 6 jam per pekan. Totalnya antara intra dan P5 2016 sampai 2160. Untuk MA kelas kelas 10 ya. Oke, saya kira keterangannya ini sudah kita jelaskan di saat menjelaskan di struktur kurikulum. Sekarang kelas 11. Nah, ini kelas 11. Kelas 11 di madrasah aliyah memang ada keunikan ya. Kalau kelas 10 tadi masih bersifat umum ya. Semua pelajaran masuk, IPA masuk, IPS masuk ya. Nah, sekarang untuk kelas 11 ini sudah ada mapel pemilihan. Kita bahas dulu yang kelompok mata pelajaran umum ini ya. Untuk PAI dan bahasa Arab sama 72 ini artinya 2 JP per pekan. Kemudian pendidikan Pancasila juga 54, sudah kita jelaskan seperti di atas tadi ya. Pembelajarannya ini kalau dibuat 2 jam per pekan tidak sampai berakhir pada akhir semester. Kemudian ada bahasa Indonesia, matematika, ada juga alokasi untuk B5RA nya. Kemudian ada penjas orkes, ada sejarah ya. Jadi kalau di kelas 10 informatika, kalau di kelas 11 sejarah 54 JP. Untuk alokasi B5RA nya 18, total per tahun 72 JP ya. Sekali lagi mudah-mudahan nanti pencatatan di simpatikanya
adalah 72 JP ya. Kalau hanya mencatat di intranya kan 54 ini kan sama dengan 1,5 karena dibagi 36. Saya kira itu tidak memungkinkan ya. Ini dikasihkan untuk P5RA 18 ya. Totalnya 72. Untuk seni dan budaya juga sama dengan sejarah ya. 54, 18, 72. Total mata pelajaran umum itu 918. Kemudian untuk P5-nya 162. Totalnya tanpa mapel pemilihan ini 1080 ya, 1080. Nah, untuk kelas 2 ini P5 162. 162 itu kalau dibagi 36 ya, 162 itu kalau dibagi 36 kan hasilnya 4,5 ya. 4,5 bisa berarti 5 JP untuk P5-nya kelas 11. Kemudian kelas 11 ini sama ya. Ada mata pelajaran namanya mapel pemilihan. Mapel pemilihan itu Bapak Ibu ya, dipilih 4 sampai 5 mata pelajaran. Mata pelajaran apa saja itu terserah berdasarkan minat, kemampuan dari peserta didik ya. Madrasah mengambil 4 sampai 5 JP. 4 sampai 5 mapel ya. Semua mapel pemilihan ini sudah ditayangkan di sini. Mapel-mapel pemilihan itu apa saja ya? Bisa dari rumpun agama, rumpun IPS, rumpun bahasa, ada rumpun IPA, ada IPS prakarya atau vokasi ya. Semuanya ini 5 jam per JP ya, kecuali mapel prakarya dan kewirausahaan ini 2 JP per pekan ya. Bapak Ibu kalau memilih misalkan 4 mapel, maka itu sama saja dengan 720 kalau tidak ada prakaryanya loh ya. Jadi minimal itu 720 itu kan berarti kita ngambil 4 mata pelajaran, yang masing-masing mata pelajaran itu adalah 5 JP. Jadi nanti 1 pekan untuk mapel pemilihan itu minimal 20 JP ya. 720 itu kan kalau dibagi 36 itu kan sama dengan 20 JP. Atau mengambil 5 mapel yang masing-masing mapel itu adalah 5 JP. Berarti kan 1 pekannya itu 25 JP. Itu berarti kan sama saja dengan 900 per tahun, karena 900 kalau dibagi 36 itu kan hasilnya 25 ya. Atau misalkan ambil 4 plus prakarya ya, berarti itu kan karena 4-nya itu 5 JP, prakaryanya itu adalah 2 JP, berarti kan tiap pekannya dia mengambil 22 JP. Itu juga enggak apa, karena rentangnya adalah 20 JP sampai 25 JP per pekan. Bisa juga bermakna 720 sampai 900 per tahun ya. Ini juga tidak ada alokasi untuk P5RA-nya ya. Kemudian, nah ini Bapak Ibu ya, totalnya intra untuk kelas 11 pemilihan, jadi sudah tidak ada peminatan, tidak ada penjurusan. Nah, istilahnya adalah pemilihan, anak bebas untuk menentukan pilihan mapelnya sesuai yang diinginkan ya, sesuai dengan cita-cita dan bakat minatnya dia. Untuk total secara keseluruhan Mulok tetap sama ya kebijakannya ya, 2 sampai 6 jam per pekan atau 72 sampai 216 per tahun ya. Total untuk mata pelajaran intra adalah 1710 sampai 2034.
Untuk P5-nya adalah 162. Jadi saya ulangi lagi, P5 ini 162. Jadi tidak terlalu banyak ya. 162 itu kan sama saja dengan 4,5 atau 5 JP. Totalnya intra dan P5 1872, 200, 2196. Nah, ini Bapak Ibu hal-hal yang menyangkut struktur kurikulum untuk kelas 11 ya. Sekarang kita masuk yang kelas 12. Alokasi asumsi 1 tahunnya adalah 32 minggu ya. 1 JP-nya 45. Al-Quran hadis sampai secara kebudayaan Islam ini termasuk PAI ya, 64 per tahun, sama saja dengan 2 JP per pekan ya. Kemudian ada bahasa Arab juga sama, semuanya tidak ada alokasi untuk P5RA. Untuk pendidikan Pancasila ya hampir sama dengan yang kelas 10 dan 11 tadi, 48 ya, 48 ini kalau dibagi 32 kan 1,5 ya. Jadi nanti kalau pembelajarannya dibuat 2 JP belum akhir semester, alokasi waktunya sudah habis ya untuk Pancasila ini, pendidikan Pancasila. Ada alokasi P5RA 16, per tahunnya 64. Bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris ini masing-masing 96, cuman bahasa Inggris itu tidak ada alokasi untuk P5RA. Seni dipilih salah satu ya. Seni ini adalah 48 JP ya. 48 JP itu Bapak Ibu ya, kalau dibagi 32 karena asumsi per tahun 32 pekan, itu hasilnya kan 1,5 ya. Itu artinya dia pembelajarannya andai kalau dibuat 2 jam per pekan, maka sebelum akhir semester pembelajarannya sudah selesai. Penjas orkes ada sejarah ya, sejarah kalau kelas 11 sejarah. Kemudian jumlah JP-nya ya, jumlah JP-nya 816. Untuk P5-nya 144 itu kalau dibagi 32 sama dengan 4,5 atau 5 jam lah untuk P5-nya. Jadi alokasi waktu P5-nya, P5RA tidak terlalu besar. Total JP selain mapel pemilihan adalah 960 ya. Untuk mapel pemilihan konsepnya sama Bapak Ibu dengan yang kelas 11 tadi, cuman ini kan dibagi 32. 640 kalau dibagi 2 itu adalah 20. Sedangkan ini untuk 800 kalau dibagi 32 itu 25 ya. Oke, ini tidak ada mapel alokasi waktu untuk P5RA pada mapel pemilihan ya. Oke, kemudian untuk total JP untuk kelas 12 kalau ditambahkan dengan muatan lokal adalah intranya 1520 sampai 1808. Kemudian P5-nya 144 kalau di total intra dan P5-nya 1664 sampai 1952 ya. Oke, ini Bapak Ibu yang perlu kita sampaikan. Jadi saya hanya menjelaskan yang fokus pada struktur kurikulum ya. Saya ulangi, bagaimana kalau kita sudah menyusun kurikulum kita tapi masih memakai regulasi KMA 347 tahun 2022 ya, nanti tidak ada masalah, tinggal nanti kita sesuaikan dengan regulasi terbaru pada struktur kurikulumnya. Karena dokumen kurikulum itu tidak bersifat statis ya, tidak mati, tapi hidup, bersifat dinamis.
bisa kita lakukan review atau perbaikan, kita sesuaikan dengan regulasi terbaru dan lain sebagainya. Saya kira itu mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.